Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan untuk kita semua. Sore hari ini kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab. Saya yakin dan saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah, baik jemaat yang ada di rumah, kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, Kau sungguh indah, tiada tara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semaya ada hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin, haleluya. Menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semaya ada hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Allah. Oh haleluya. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Amin, haleluya. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji.
kagum akan Engkau, Kau Allah, Kau Ayah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ketika kami mengagumi akan Engkau ya Tuhan, kami percaya ibadah pada sore hari ini kami akan mengalami berkat Allah yang luar biasa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami boleh pulang membawa berkat Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah sore hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan kami semua sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Baik mereka yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Dan Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang akan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kita siap memuji nama Tuhan, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Puji, besarlah, besarlah rahmat-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, amin. Besarlah rahmat-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Dia Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya Yesus. Yesus Allah perkasa, amin, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, amin. Besarlah rahmat-Nya, kekallah kuasa. Aman berlindung dalam naungan. Dia Allah bagi kita, haleluya. Di pihak kita, katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Dia Allah yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan
terbukti kuasa. Dia Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita sore hari ini. Amin, haleluya. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sore hari ini saya yakin dan saya percaya Dia Allah yang perkasa di dalam hidup kita. Amin. Sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia saat ini, kehidupan yang harus kita jalani, kita percaya yang Allah mau dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mudah menyerah. Apapun yang harus kita hadapi, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu. Katakan kembali pujian ini dari awal. Dalam segala perkara, dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang engkau perbuat Tuhan, sungguh luar biasa. Amin, haleluya. Tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tak akan menyerah, pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Yesus. Dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap rencana-Mu. Tidak pernah ada rencana yang gagal dalam hidup kami. Sekalipun kami harus mengalami situasi kondisi yang sulit, kami percaya Tuhan. Iman kami
tetap berharap kepada Engkau. Haleluya Yesus. Apapun yang Kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semuanya, ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Benar Tuhan, apapun yang harus kami hadapi, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kehendak-Mu, hatiku sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan kami mengucap syukur kembali kepada-Mu atas semua berkat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami ditaburi kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua yang ada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu ini yang telah memberitakan firman-Mu. Biar hanya Engkau saja sendiri yang berfirman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Yang ucapan syukur kami peralaskan dan kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kembali pada sore hari ini. Kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk kita kembali ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertema rahasia hidup berkelimpahan. Puji nama Tuhan. Sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita mau yang namanya kelimpahan, kita mau namanya berkat-berkat. Itu sudah dasarnya manusia, sudah mau berkat. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berkelimpahan itu. Nah, kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 9 dan ke-10, saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji nama Tuhan. Kita bisa melihat di sini apa yang Tuhan Yesus katakan. Dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya itu dalam kelimpahan.
Puji nama Tuhan. Menjadi kerinduan bagi setiap kita untuk kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hanya dengan satu cara supaya hidup kita berkelimpahan, yaitu kita hidup dalam penggembalaan. Penggembalaan siapa? Tentunya penggembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jelas dikatakan di ayat yang ketiga dari ayat yang keempat, jelas dikatakan bahwa untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, hidup berkelimpahan seperti apa? Kalau kita mau hidup berkelimpahan, kita harus hidup dalam penggembalaan Yesus. Karena apa? Dikatakan di sini, domba-domba itu mengikuti Dia dan mengenal suaranya. Bagaimana kita bisa mengikuti Allah, bagaimana kita bisa mengikuti gembala yang agung yaitu Yesus, kalau kita tidak mendengar, kalau kita tidak hafal suaranya. Kita harus sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengerti ketika seorang hamba Tuhan atau siapapun sedang membicarakan, sedang mengkhotbahkan, sedang berbicara tentang firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh buka hati kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman itu. Supaya apa? Ketika kita mendengar, kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita mendengar, kita bisa tahu mana kehendak Tuhan. Supaya dalam kehidupan kita terus jalan dalam kehendaknya, jalan di jalan yang benar menurut kuasa Tuhan. Menurut apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah, mungkin kita berpikir bahwa apa jaminannya kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kita tahu bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Dia dalam hidupnya hidup sederhana. Lahir hanya di kandang domba, hidup dengan sederhana, tidak mempunyai tempat untuk bersandar, tidak mempunyai, bahkan ketika malam pun dia tidur di tempat yang terbuka jarang. Nah, apa jaminannya kenapa Tuhan Yesus bisa katakan bahwa ketika engkau mengikuti aku, engkau akan mempunyai hidup dan bahkan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kita mau baca dulu di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Puji nama Tuhan. Kitab Yohanes ini jelas ditulis oleh Yohanes murid Yesus. Nah, tentu dalam 3,5 tahun Yohanes ini mengikuti Tuhan Yesus, juga kesederhanaan yang dia miliki. Juga kesederhanaan pola hidupnya, cara hidupnya ketika mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Yohanes ini bisa berkata bahwa dalam kepenuhannya kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Di sini kita bisa melihat walaupun bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, ketika kita hidup dalam penggembalaan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, ada janji dan jaminan yang luar biasa yang Dia sediakan dalam setiap kehidupan kita. Yohanes sendiri yang sudah menulis dan dia sudah merasakan, walaupun dalam kesederhanaan hidup ketika dia mengikuti Tuhan, dia boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Dan bahkan dia boleh hidup dalam segala kelimpahannya di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita di sini mau belajar sama-sama untuk kita terus taat kepada Tuhan. Nah, apa sih berkat-berkat apa yang kita terima sebagai domba-dombanya? Apa sih berkat-berkat yang akan kita terima ketika kita hidup dalam pengembalaan Yesus? Jelas di dalam Mazmur, kita sudah hafal semua mungkin ayat ini bahkan pasal ini. Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadangmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Ayat-ayat yang begitu indah. Bagaimana ketika Tuhan yang menjadi gembala kita, itu di ayat yang pertama sudah disimpulkan bahwa kita tidak akan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, saya di sini punya 3 poin, berkat-berkat apa saja yang akan kita terima ketika kita hidup dalam penggembalaan Allah, dalam penggembalaan Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Rumput di sini menggambarkan tentang makanan. Domba, makanannya rumput. Menggambarkan tentang ekonomi kita. Bagaimana ketika kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak Allah, ketika kita sungguh-sungguh mendengar bahkan mengikuti firman Allah, mengikuti jalan Tuhan, Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. Bangsa Israel ketika akan keluar dari tanah Mesir, pertanyaan yang pertama kali muncul adalah apa yang akan kami makan dan apa yang akan kami minum nanti. Itu pertanyaan pertama yang keluar dari mulut-mulut orang-orang Israel ketika akan keluar dari Mesir. Tetapi lihat dalam perjalanannya selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan tidak pernah sekalipun absen memberikan mana dari surga. Walaupun sebenarnya bangsa-bangsa Israel ini pun tidak layak untuk menerima berkat karena mereka bersungut-sungut. Karena dalam situasi seperti itu mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi karena kemurahannya, karena belas kasih Allah, karena kasihnya yang begitu luar biasa bagi umat-umatnya, Dia setia akan janji-janjinya, Dia tetap turunkan mana. Air tetap memancar. Air tetap dirubah dari pahit menjadi manis. Semua karena apa? Karena penggembalaan Allah itu akan menunjukkan bagaimana kemurahan dan kasih setia Allah itu akan mengikuti kita. Akan menyegarkan kita. Ini berbicara tentang berkat tubuh. Bagi tubuh kita, bagi raga kita. Makanan, ekonomi. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita alami. Karena Tuhan ini, Tuhan Yesus sendiri yang mampu mengurusi segala hal-hal yang bersifat kekal. Dia sudah memberikan keselamatan, bahkan Dia memberikan janji-janjinya bagi kita. Dia yang akan menjamin seluruhnya kehidupan kita. Dia akan menjamin 70 tahun kita hidup di bumi. Hidup yang sementara ini Dia pasti akan janjikan. Karena apa? Karena itu sudah menjadi pribadinya Allah. Allah ini memiliki nickname, salah satu nickname yaitu tidak pernah gagal. Apapun yang Dia buat dalam kehidupan kita itu pasti berhasil. Percaya itu dalam kehidupan kita. Nah, di ayat yang kedua selanjutnya dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air ini berbicara tentang kesejukan, tentang jiwa kita. Bagaimana ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mengikuti Tuhan, Tuhan ini akan memberikan air. Ada di dalam Yohanes dikatakan bahwa ketika engkau minum air ini, engkau tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Itu apa? Karena Tuhan Yesus itulah sendiri air kehidupan. Dia sendiri yang akan menyejukkan hati kita, menyejukkan seluruh jiwa kita, dalam kita melangkah di kehidupan dunia ini yang begitu berat, yang begitu banyak permasalahan. Dia yang akan menjamin semuanya. Dia akan memberikan damai sentosa bagi kehidupan kita. Dia akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan menerima kelegaan kalau apa? Kalau kita mau datang sama Tuhan. Marilah kepadaku. Kita menghampiri Allah, kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Untuk apa? Untuk kita menerima kelegaan itu. Harus ada suatu tindakan dulu yang kita lakukan, baru Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Mari sama-sama kita sendiri kita belajar untuk kita terus berjalan dalam pengembalaan Allah. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita ini akan dituntun Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan tersesat. Ini berbicara tentang roh. Bagaimana Roh Kudus sendirilah yang akan menuntun kita, mengingatkan kita tentang firman-firman-Nya, mengingatkan kita tentang perintah-perintah Allah, tentang kehendak-kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau kita harus mendengar terlebih dahulu, itu dasarnya. Kita mendengar dahulu baru timbul iman sehingga kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita harus tetap belajar untuk kita tetap taat akan otoritas Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita lanjut di dalam Mazmur ini di ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini di kata aslinya dipakai bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi mengejar. Kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengejar kita. Kalau kita apa? Kalau kita hidup dalam pengembalaan Allah. Kalau kita mau mendengar suaranya, kalau kita mau mengikuti firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Bahkan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara tentang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak melupakan asal dari berkat-berkat yang kita terima. Dari mana kita mendapatkan segala kemurahan, kebaikan Tuhan itu, kita tidak lupa untuk kita mengucap syukur. Karena percayalah Bapak Ibu, ada mujizat dalam mengucap syukur. Ketika kita belajar untuk
Dari hal sedikit saja, dari segala yang kita punya, 5 roti dan 2 ikan itu alasan yang cukup untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang sudah dikasih mana setiap hari belum bisa bersyukur, masih hanya bersungut-sungut. Kita mau belajar untuk kita belajar mengucap syukur kepada Allah, sadar akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Saya simpulkan Bapak Ibu di Mazmur 23 ini bahwa di ayat yang kedua sampai yang kelima, Tuhan ini ada di segala tempat. Yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau, yang membaringkan aku di air yang tenang, itu berbicara di samping kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Dia ada di bawah, di samping, di atas, di depan. Dikatakan di ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan ini sendirilah yang akan menuntun kita. Di Yohanes 10 tadi dijelaskan di sana bahwa Tuhan ini akan menuntun kita, memimpin kita berjalan di depan. Jadi sekalipun walaupun kita berjalan dalam lembah kekalaman sekalipun, dia tetap menuntun kita. Walaupun kita berjalan dalam padang gurun, dia akan menuntun kita, dia akan tetap memimpin kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu merasa cemas akan kehidupan ini, karena kita punya satu jaminan dalam hidup ini. Ketika kita hidup dalam penggembalaan Allah, dia akan menyediakan segala sesuatunya dan dia akan menjanjikan hidup kita penuh dengan kelimpahan. Kita akan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan di dalam kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan perpanjang kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, tapi sama-sama di sini kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mendengar, mengikuti, kita hidup dalam pengembalaan Allah, kehidupan kita ini menjadi berlimpah oleh kasih karunia-Nya Allah dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat kasih kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Buat firman yang boleh datang dalam setiap kehidupan kami, mengingatkan kami Tuhan, menjadi penghiburan bagi kami semua. Ketika kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau, ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam penggembalaanmu, ketika kami sungguh-sungguh ikut akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, di situ ada janji luar biasa, di situ ada jaminan yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kami ini kami belajar untuk kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu dan kami terus ikut akan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Untuk ucapan syukur kami beralaskan dengan pinta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.